Potential of Bajo Village. Di belahan bumi, tepatnya di Sulawesi Utara, di ujung selatan Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, terhampar sebuah desa yang kaya akan sejarah, budaya, dan keteguhan masyarakatnya, Desa Bajo. Dengan luas wilayah yang mencapai 1.250 hektar, desa ini berbatasan langsung dengan Desa Wawona di sebelah utara, Teluk Amurang di sebelah selatan, Maslaten 1 di sebelah timur, dan Popareng di sebelah barat. Wilayah yang luas ini mencakup pesisir, daratan subur, dan lautan yang dahulu menjadi pusat kehidupan masyarakatnya. Desa Bajo bukan sekedar nama, tetapi jejak panjang peradaban yang telah tumbuh sejak abad ke-7. Sejarah mencatat Dotu Langkai, seorang tokoh dari Tombariri Tanawangko, menjadi pendiri awal kawasan ini, yang kala itu dikenal dengan sebutan Maasi, sebuah nama dari bahasa Tombulu yang berarti air bergaram. Dari sini, kisah desa ini bermula. Saat ini, Desa Bajo dihuni oleh 571 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan 267 jiwa dan laki-laki 304 jiwa. Dengan kepala keluarga yang berjumlah 197 kepala keluarga. Desa Bajo sendiri terdiri atas 3 jaga. Sistem pemerintahan Desa Bajo telah mengalami banyak transformasi. Awalnya kantor desa hanya menumpang di rumah kepala desa, dan baru pada tahun 2018 kantor desa yang permanen dibangun atau yang saat ini disebut dengan kantor hukum tua. Sejarahnya, desa ini telah dipimpin oleh 22 kepala desa atau hukum tua. Dalam bidang keagamaan, Desa Bajo mencerminkan keberagaman dan juga toleransi. Masjid Al-Ikhlas yang awalnya kecil dibangun kembali pada tahun 2018 menjadi lebih besar untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat muslim. Di sisi lain, Gereja Pantai Kosta di Indonesia GPDI Maranatha Bajo berdiri pada tahun 2015. Meski hingga kini pembangunan gereja tersebut masih terhenti. Dalam bidang pendidikan, masa lalu memperlihatkan kesenjangan akses yang besar. Pada era 1960-an, hanya segelintir anak yang bisa bersekolah. Kini, keadaan telah jauh berbeda dengan hadirnya PAUD Al-Ikhlas, SD Impres Bajo, dan SMP Negeri 3 Tatapaan. Anak-anak Desa Bajo kini lebih mudah mengakses pendidikan tanpa harus meninggalkan desa. Dalam kehidupan masyarakat Desa Bajo, perekonomian lokal tumbuh dan berkembang dari alam, laut, dan darat menjadi fondasi utama. Sejak dahulu, perkebunan kelapa dan perikanan tradisional menjadi sumber penghidupan utama warga. Namun, seiring waktu dan perubahan zaman, masyarakat Bajo menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Mereka mulai merambah berbagai usaha lain yang bernilai ekonomis dan berkelanjutan. Salah satunya adalah usaha perkebunan nilam, tanaman penghasil minyak atsiri yang kini banyak diminati pasar kosmetik dan aroma terapi. Tanaman ini tumbuh di lahan kering desa dan menjadi sumber penghasilan tambahan yang menjanjikan bagi banyak keluarga. Dulu, ikan tandipan menjadi hasil laut andalan Desa Bajo, tetapi pencemaran akibat limbah tambak udang sejak tahun 2017 dan 2022 membuat populasi ikan menurun drastis. Kini, warga terpaksa mendatangkan tandipan dari luar desa, bahkan hingga Bitung, untuk kemudian diolah secara tradisional di Desa Bajo dan dijual ke luar daerah seperti Amurang dan Manado. Tak hanya tandipan, warga juga mengelola ikan teri atau yang biasa disebut dengan ikan
putih fufu dengan teknik pengolahan pengasapan merupakan ciri khas dari ikan fufu. Di sektor perkebunan, kelapa masih menjadi sumber pendapatan penting, terutama melalui pengolahan kopra yang dikeringkan dan dijual sebagai bahan baku minyak dan sabun. Selain kelapa, jagung juga menjadi salah satu hasil perkebunan andalan masyarakat Desa Bajo. Dari laut hingga darat, dari hasil tangkapan hingga hasil kebun, masyarakat Desa Bajo membuktikan bahwa ketekunan, kreativitas, dan gotong royong adalah kunci bertahan di tengah tantangan zaman. Inilah Desa Bajo, desa dengan kekayaan alam, budaya, dan semangat juang yang tak pernah padam.